Kita sering takut kehilangan teman, tapi jarang takut kehilangan diri kita sendiri. Tidak semua orang yang datang dalam hidupmu tuh harus kamu pertahankan loh. Beberapa yang hadir memang hanya untuk menjadi sebuah pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama di era media sosial dan interaksi digital yang serba cepat ini, yaitu pengaruh pertemanan toksik terhadap kesehatan mental. Kita sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan pertemanan untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan dukungan secara emosional. Namun, tidak semua hubungan itu membawa dampak positif loh. Justru ada pertemanan yang malah menguras energi, menurunkan harga diri, bahkan mengganggu kesehatan mental kita. Inilah yang disebut sebagai toxic friendship atau pertemanan toksik. Apa itu pertemanan toksik? Pertemanan toksik adalah jenis hubungan sosial yang lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positifnya. Dalam pertemanan seperti ini, seseorang mungkin sering merasa tertekan, dimanfaatkan, atau dikontrol tanpa disadari. Beberapa tanda umum dari pertemanan toksik, yaitu pertama, merasa rendah diri, tidak dihargai, selalu menjadi sasaran dari kritik ya. Kemudian yang kedua, teman yang manipulatif, misalnya sering bermain perasaan, membuat kita merasa bersalah, atau mengatur langkah-langkah hidup kita. Kemudian yang ketiga, konflik tanpa solusi yang terus berulang dan makin melelahkan. Yang keempat, hubungan terasa tidak seimbang, hanya satu pihak yang berkorban, sementara pihak lainnya hanya menerima. Dalam berbagai kajian psikologi, termasuk yang dipublikasikan melalui platform penelitian seperti ResearchGate, dijelaskan bahwa interaksi sosial negatif dapat meningkatkan hormon stres, seperti kortisol, yang jika dibiarkan dapat memicu kecemasan dan gangguan emosi di kemudian hari. Apa saja sih dampak pertemanan toksik terhadap kesehatan mental kita? Oke, kita bahas. Teman itu kan idealnya memberikan dukungan ya, emosional gitu. Namun pada pertemanan yang toksik, dampak negatifnya ini justru sangat besar. Pertama itu menurunnya kepercayaan diri ya. Mungkin karena kritik yang berlebihan atau sering dibanding-bandingkan, itu semua kan membuat seorang merasa tidak berharga ya. Kemudian yang kedua itu stres ya, yang meningkat nih karena konflik yang berulang tadi gitu kan. Jadi tekanan emosional gitu bisa memicu stres kronis juga. Kemudian yang ketiga itu ada perasaan kesepian emosional. Meski kita punya teman, seseorang bisa aja merasa sendirian karena tidak mendapat perhatian dan dukungan yang tulus. Kemudian yang keempat, munculnya kecemasan atau gejala depresi. Ya, dampak-dampak tersebut itu juga didukung oleh beberapa penelitian. Yang pertama dari Postmedia tahun 2021, yang menemukan bahwa pertemanan toksik dapat menimbulkan perasaan kesepian, stres meningkat, dan kurangnya perhatian dari lingkungan pertemanan. Kemudian ada yang kedua itu dari artikel RRI atau Radio Republik Indonesia tahun 2024. Selain itu juga ada ya, menurut American Psychological Association atau APA, hubungan sosial negatif itu merupakan salah satu pemicu stres terbesar, baik itu pada remaja maupun dewasa ya. Jadi dari penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa pertemanan toksik itu bukanlah sekedar persoalan perasaan aja, tetapi berkaitan langsung dengan aspek kesehatan mental. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi dan keluar dari pertemanan toksik ini? Oke, kita bahas. Menghadapi pertemanan yang toksik itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi kita sudah mengenal orang tersebut sejak lama. Namun, demi kesehatan mental kita, ada nih beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menyadari tanda-tanda toksik. Ya, kesadaran itu merupakan langkah yang paling pertama ya. Kita perlu jujur dengan diri kita sendiri gitu, bahwa emang hubungan itu udah nggak bisa dipertahankan lagi gitu. Yang kedua, menetapkan batasan atau boundaries. Ya, tidak semua hal itu harus kita iakan gitu. Belajar untuk mengatakan tidak adalah bentuk perawatan diri kita. Ya, batasan itu membantu menjaga ruang aman bagi kesehatan emosional kita. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga jarak secara bertahap. Jika hubungan memang benar-benar sudah rusak, jaga jarak ini adalah langkah yang paling penting ya. Nggak perlu berkonflik, cukup kurangi intensitasnya dalam berinteraksi. Kemudian yang keempat, mencari lingkungan yang positif. Ya, jadi bertemanan dengan orang-orang yang memberi energi positif ya. Ya, saling mendukung dan membuat kita untuk terus berkembang. Kemudian
Yang kelima, mencari bantuan profesional ya, jika memang dampak dari hubungan toksik ini sudah berat gitu ya. Jadi harus ke konselor dan ke psikolog. Keluar dari hubungan yang merugikan bukan berarti kita jahat atau egois. Justru adalah bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan diri kita sendiri loh. Ya, ada quotes mengatakan, kesehatan mentalmu itu jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang membuatmu hancur. Berani meninggalkan pertemanan toksik adalah bentuk tertinggi dari cinta pada diri sendiri. Oke, teman-teman. Pertemanan toksik ini bukanlah masalah kecil ya. Ia dapat mengikis kepercayaan diri kita, mengganggu emosi, dan membahayakan mental kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar, menggali apa sih tanda-tandanya, mulai jaga batasan, dan membangun hubungan yang sehat serta sportif. Ya. Ada quotes bilang, kita berhak atas ketenangan, kita berhak atas pertemanan yang sehat. Hidup ini terlalu singkat untuk dikelilingi mereka yang merusak kedamaianmu. Semoga melalui video ini, kita semua dapat lebih bijak lagi dalam memilih lingkungan sosial dan lebih peduli terhadap kesehatan mental kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.